sobat-sobat pemirsa, berjumpa kembali dengan channel Mas Pian. Kalau misalkan channel Mas Pian, channel YouTube Mas Pian bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di-share, dibagikan ke teman-teman yang lain ya, supaya mengerti, supaya sama-sama kita belajar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share di grup-grup jahit yang Anda bernaung, tempat bernaung ya. Nah, tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih yang subscribe dan jam tayangnya semakin meningkat di channel Mas Pian. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali ya buat semua teman-teman dimanapun Anda berada, di luar negeri, di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, di seluruh dunia ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kali ini materinya apa? Ya, saya akan membuat setengah gamis ya. Setengah gamis ini ya, misalkan sudah bisa membuat bagian lengan, bagian badan, terus sambungan bawah ini terserah kita sebagai penjahit, terserah pelanggan mau dibuat A, mau dibuat lingkaran, mau dibuat wiru potong segini, itu tinggal kita mengembangkan sendiri. Sekarang saya ingin membuat cara dari sini ke atas sampai lengan ya. Terus yang dibutuhkan itu apa? Panjang baju. Ingat ya, panjang baju. Ukuran dari saya itu dicatat. Lebar pundak, panjang lengan ya, panjang lengan, lingkar ketiak, lingkar siku, lingkar lengan, terus lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar panggul. Nah, nanti setelah saya jelaskan ini akan saya jelaskan cara pembagian dan cara pengambilan, cara penempatan, pembagian polanya, seperempat badan berapa, penambahan baju berapa, akan saya jelaskan ya. Ini kerahnya Shanghai mendatar, saya buat kerahnya kemarin 44 ya, mendatar itu saya buat 9, menurun saya buat 7,5 ya. Jadi mendatar sama menurunnya lebih lebar mendatar, karena kalau menurunnya lebih turun dia akan meleweh seperti ini. Kalau turunnya meleweh akan meleweh seperti ini, dia tidak bisa tegak. Kecuali kerahnya itu kerah Shanghai rebah, dia bisa ke bawah gini. Jadi beda-beda. Jadi kerah itu kerungnya itu beda-beda, supaya tegak, supaya meleprek, supaya itu gimana, itu cara motongnya juga penting. Oke, saya lanjut ya, cara pembagian polanya ya, buat sobat-sobat di pemirsa dan di teman-teman WhatsApp semua bisa nyimak ya. Langsung akan saya beritahu apa saja ya. Langsung saya beritahu di sini 69, sediakan pulpen, dicatat sebelum saya lanjut. Panjang baju 39, lebar pundak, panjang lengan ya, panjang lengan 54. Terus di sini lingkar ketiak ini saya ambil sikunya ya. Kok didapat 19,5, tidak lebih, karena ini diambil sikunya 19,5. Didapat dari mana 19,5? Diukur dari lingkar ketiak pelanggan ya. Biasanya separuh dari lebar pundak ya, 19,5 ditambah 19,5 jadinya 39 ya, begitu rumusnya. Jadi setengah lebar pundak didapat lingkar ketiak ya. Diukur lingkarnya juga bisa, nanti ibu bisa cek, disamakan antara lingkar ketiaknya dengan separuh pundak itu seperti apa, begitu caranya. Terus lingkar siku didapat dari mana? Ini setengah lingkar siku ya. Jadi kalau lingkar sikunya 30, kalau separuh
berarti 15. Ini lingkar lengan. Lingkar lengan 13, ini setengah. Setengah jadi 13. Kalau ditambah 13 jadi lingkar sikunya 26. Di sini ya, begitu. Setelah dapat ini semua, terus kita langsung ke bagian lingkar dada. Lingkar dada ini dari ukuran pas ya, 94. Ya, lingkar dada ukuran pas 94. 94 dibagi 4 sama dengan 98. Dicatat di buku, dipahami sendiri ya. 94 ditambah 4. Jadi penimbangan lingkar dada itu saya tambah 4 cm. Kenapa saya tambah 4 cm? Orangnya mau agak ngepas. Kalau mau ngepas banget nggak usah ditambah. Misalkan kurangnya apa? Orangnya orang kampung atau orang desa sukanya itu longgar banget. Ibu bisa ditambah 8, bisa ditambah 10 gitu. Jadi penambahan itu tergantung minat pelanggan. Pelanggannya itu mau ngepas banget apa enggak. Kalau baju-baju batik ditambah lingkarnya itu mau ditambah 8, 10 bisa. Tapi kalau burkat ya, kain-kain seperti itu harus baju ngepas, itu enggak ditambah atau ditambah 4 boleh. Ya, begitu. Setelah itu didapat 98. 98 dibagi 4 berapa? Ya, didapat 24. Nah, 24 ini didapat 1/4 ya, 1/4 dari lebar baju. Jadi bagian depan 24, nanti di belakang 24. Terus dari sini ditambah lagi 1,5. 1,5 untuk apa? Untuk lebar bagian depan ya. Lebih lebar bagian depan ditambah 1,5. Cara ngitungnya seperti itu ya. Setelah dapat 24 ditambah 1,5 sama dengan 25,5. Nah, jadi 1/4 badan lingkar dada didapat 25,5. Seperti itu. Ini saya penjelasan saya lebih jelas dan lebih detail. Setelah dapat itu, ibu bisa ditambahkan, ibu langsung fokus ke bagian pinggang. Lingkar pinggang 82. Nah, ini 82. Kenapa saya tulis 0? Karena bagian lingkar pinggang tidak saya tambah, ya. Kenapa saya tidak tambah? Orangnya mau ngepas bagian pinggang, seperti itu. Ibu mau tambah sendiri bisa, ya. Mau tambah longgar bisa. Orang bodinya orang itu kan beda-beda. Kalau gemuk ada yang lurus, ada yang ramping, seperti itu. Terus setelah 82 kan tidak saya tambah bagian pinggang. Sama dengan 82. 82 dibagi 4, 82 dibagi 4 sama dengan 20,5. 20,5 ditambah 1,5 sama 1,5 ini. Untuk kelebaran bagian depan, lebih lebar bagian depan. Nah, terus didapat berapa? 1/4 lingkar badan. 1/4 lingkar badan ya, bukan lingkar badan. Kalau lingkar badan 22 ditambah 4. Kalau ini 1/4 jadi 22. Begitu. Ya, dipahami, disimak, diulang supaya paham dan mengerti materi dari Mas Fiang. Terutama buat anggota grup WA ya, harus pinter. Kalau tidak pinter, malu. Nah, setelah itu lingkar panggul ya. Lingkar panggul 98 saya tambah 4. Saya tambah 4 ini ya, ini kan saya tambah 4 sama dengan 102. 102 dibagi 4 ya. Dibagi 4 berapa? 102 dibagi 4 sama dengan 25,5 ya. 98 ditambah 4 sama dengan 102. 102 dibagi 4. Kenapa kok dibagi 4? Ini kenapa dibagi 4? Untuk mendapat 1/4 badan. Untuk mendapat 1/4 badan. Jelas ya? Jadi saya tidak mengulang lagi. Itu pertama pertanyaan. Tapi kalau yang tidak nyimak video pasti tidak paham.
ya, tidak paham, harus nyimak, dicatat, ya. Ini terus didapat berapa? 102 ditambah dibagi 4, 25,5. Dicatat 25,5. Setelah 25,5, Ibu tambah 1,5 di sini. Ini 1,5 ya, sama dengan 25,5 ditambah 1,5 sama dengan 27. Jadi untuk membuat baju tadi, 1/4 badan 25, 1/4 lingkar dada 25,5, 22, terus 27. Nah ini 1/4. Ibu harus dapat patokan ini dulu untuk membuat baju atau membuat polanya, ya, paham ya? Nah sekarang saya akan melanjutkan cara pembuatan polanya. Kita mulai cara pembuatan polanya ya. Nah, setelah membagi ukuran tadi, ya kan? Kalau misalkan mau dikasih resleting dikasih resleting bagian depan, pertama garis dulu bagian depan 1 roll. Di sini garis dulu 1 roll, misalkan ya, mau dikasih 1 roll. Nah, terus kalau sudah dapat ini, garis bagian atas 1, garis lurus kain. Kedua, garis untuk kampu. Ini 1 roll. Ditanya lagi, 1 roll itu berapa Mas? 3,5. Ya, ini untuk apa? Untuk turun pundak. Ya, turun pundak. Nah, misalkan pola dasar baju wanita langsung diambil itu berapa? Tadi 69, ya, 69. Tarik di sini angka 69. Luruskan, ya, 69. Nah, gitu. Terus di sini kita tarik lurus bagian bawah. Nah, dari sini kita naikkan sekitar 3 cm. Nah, untuk kita miringkan supaya lebih panjang bagian depan. Nah, jadi seperti ini. Nah, ya kan? Nah, jadi pola bersihnya itu nanti di sini kemiringan. Misalkan baju panjang. Nah, di sini. Ya kan? Nah, setelah dapat itu, terus langsung kita ambil kerung kerah. Kerung kerah rata-rata itu ya kita buat 8, ya, tergantung kerahnya. Tapi buat hawakan itu ya kita buat 8 turun 7. Setelah itu ambil penggaris seperti ini, ya, seperti ini. Ini misalkan mau kerah Shanghai. Nah ini. Misalkan kok lehernya besar, orangnya gede, Ibu ambil aja di sini 10, ya. Di sini kita ambil 11. Jadi ini kerung kerahnya kerung kerah bulat. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, ini atau pakai penggaris yang ini juga bisa. Nah, jadi seni kita itu harus main. Misalkan ini mau dibuat bulat ya. Nah, ini. Nah, ini misalkan mau dibuat bulat, ini kerahnya misalkan mau dibuat Shanghai. Nah, seperti itu. Jadi kerung kerah itu harus kita cerdas-cerdas sendiri ya, teman-teman di YouTube, begitu. Nah, setelah dapat ini seputar kerah, langsung Ibu ambil lebar pundak. Lebar pundak tadi berapa? Lebar pundaknya tadi 39. 39 dibagi 2, 19,5. 19,5 ditambah 1 cm untuk sisa jahitan. Jadi nanti lingkar ketiak jangan tanya lagi, sudah ditambah kampu apa belum Mas? Sudah. Nah ini ditambah kampu di sini. Gitu ya. Jadi lingkar ketiak potongan dari saya, pola-pola dari saya itu sudah ada kampuhnya. Ya. Terus tarik garis lurus serong. Nah, ini kan sudah ada kampu. Begini, sisa jahitan. Nah, jadi kalau tanpa kampu ya di sini. Ya. Sekarang kita ambil lingkar ketiak sikunya 19,5. Nah, di sini. Kita ambil siku dulu 19,5.
Di sini 19,5 ya. Terus tarik lurus di bagian sini. Nah, gini. Ini kan. Ini bagian lurusnya. Nih. Ini. Terus ambil 19,5 misalkan untuk sikunya ya. Nah, kita tarik di sini sikunya supaya nanti ngerongnya itu gampang buat yang belajar. Nah, ini kan ada kampuhnya lagi. Ini sudah ada kampuh. Ya kan? Di sini sudah ada kampuh. Nah, gini. Terus di sini 1/4 badan didapat 25,5 ya. Nah, 25,5 diukur dari sini ya. Dari sini bagian depan resleting ini, bagian garis ini. Ya, di sini 25,5. Terus kalau sudah dapat ini, Ibu ambil kerong bagian lengan ini. Yang Ibu beli, yang Ibu dapat bonus dari saya saat masuk grup ya. Ibu kerongkan seperti ini, caranya seperti ini. Nah, ini dilihat. Letaknya seperti ini. Supaya lebih paham dan detail ya. Di sini. Nah, di sini. Nah, di sini. Nih, ini kan. Nah, langsung aja saya rongkan seperti ini. Jadi kerong lengan. Nah, ini sekitar maju berapa? 1,5 atau 1 cm. Nah, seperti ini. Gampang kan? Saya tidak ada pernah lebar muka. Kalau lebar muka paling di sini. Saya tahu dari grup. Nah, di sini biasanya lebar muka. Nah, itu. Tapi saya tidak memahami lebar muka. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah dapat ini, setelah ini jadi, ya kan? Terus kita turunkan. Ini namanya garis dada. Kita turunkan 2 cm atau 3,5. Kalau orangnya tinggi, buat aja 2 cm. Kalau orangnya agak pendek, buat 1,5. Ini saya buat 2 cm. Terus dari 2 cm garis lurus. Ini garis dimulai dari kopnat atau sekengan ya. Setelah itu tarik angka 1. Nah, panjang kopnat berapa? Rata-rata 24, 25, 26, 23 kalau orangnya pendek, 22 kalau kecil, 21 bisa kalau orangnya lebih pendek. Ya, kalau 27 itu orangnya gede, gendut, lemu gitu. Kalau standar paling 24 ya, standar 24. Jangan dipindah dulu meteran. Dari angka 1 kita ambil tengahnya, misalkan 24 dibagi 2 kan 12. Nah, kita turunkan aja agak sedikit 12,5 ya, gitu. Jadi urutannya video itu bisa tahu ya, disimak, dipahami, dimengerti, dicatat. Nah, di sini. Nah, ini ya, di sini. Nah, ini garis dada, garis lingkar dada, garis dimulai kopnat, garis pinggang, garis panggul atas, garis panggul bawah, begitu. Nah, setelah didapat ini, terus kita langsung fokus ke bagian lingkar pinggang, 1/4 lingkar pinggang. 1/4 lingkar pinggang berapa tadi? 22. Langsung kita ambil di sini. Dari 22 ditambah 2,5 atau 3 cm. Untuk apa? Untuk cubitan kopnat di tengah ya, di sini. Nah, ditambah. Ini 3 cm. Nah, ya. Setelah dapat ini, terus kita ke bagian panggul. Bagian panggul atas tadi berapa? 27 di sini. Nah, ya. Bagian sini nanti ngikut serongan biar menggeluk, biar membentuk badan. Terus Ibu ambil bagian kerong ini, bagian panggul, penggaris panggul kan. Sambungkan dari lingkar dada ke bagian pinggang. Dari pinggang kita sambung ke panggul. Terus kita balik penggaris seperti ini. Nah, jadi ini baju pola dasarnya seperti ini ya. Ini mau dibuat kancing, dibuat apa, dibuat kancing tali resleting bisa. Tapi kalau kancing bagian depan ada kancing talinya apa, kancing lubangnya ya,
Di sini nanti bukan 1,5 tapi 2,5, beda-beda ya. Nah, setelah dapat ini, terus kita ambil setengah dari untuk penempatan kopnat ya, kita ambil di sini 2,5. Nah, 2,5 itu separuh dari garis samping sampai depan ya. Ini kan 25 ini. Terus 12,5. Terus kita ukur. Dari tengah sini berapa? 12,5 sama. Di sini berapa? 12,5 sama. Terus kita tarik garis lurus dari sini. Nah, tarik lurus garis dari sini. Nah, seperti ini. Setelah dapat ini, kita ambil kopnatnya tadi dari tengah sini 1,5, tengah sini 1,5. Kita tarik seperti ini, ya. Cara pembuatan pola dari awal seperti ini, ya. Seperti ini, seperti ini. Jadi kan polanya seperti ini. Terus ibu langsung tandai di sini 1,5 tadi, ya 1,5 tadi, ya 1,5, 1,5, 1,5. Jadi baju wanita itu lebih lebar bagian depan. Nah, udah jadi seperti ini, langsung kita potong. Nanti kita membuat pola bagian depan, bagian belakang, terus bagian lengan ya. Nah, ini misalkan kerah sanghe di sini. Nah, kerah sanghe kerah apa? Misalkan kerah bulat, motongnya di sini. Bulatnya itu selera kita, ya. Sebagai penjahit harus pintar. Seleranya seperti apa? Oh, bentuk kerah bulat yang bagus itu seperti apa? Harus mengetahui. Nah, gitu. Di sini langsung kita potong. Nah, di sini langsung kita potong lagi. Nah, gini. Terus ini kita serong. Ini, ya, serongnya paham ya dari atas tadi. Nah, nanti jadinya kan seperti ini. Ini untuk penempatan resleting. Ya, misalkan itu opennya. Nah, langsung dikasih opennya di sini. Jadi sisa bersihnya jadi seperti ini, Bu. Sisanya apa? Bersihnya baju itu seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, nih. Bersihnya baju seperti ini. Nih cara motong bagian pola depan, ya. Ini dibuat blus, dibuat kebaya juga bisa. Ibu tinggal menempatkan saku di sini. Ya. Dibuat macam misalkan mau buat saku di sini, mau dibuat saku di sini. Ini juga bisa. Nih di sini. Nih di saku juga bisa. Taruh saku di samping di sini juga bisa. Ya, di sini juga bisa. Penempatan saku itu terserah kita. Nah, misalkan mau saku yang lurus seperti ini, yang miring seperti ini, bisa. Nah, seperti ini yang kayak blus-blus itu, ya, di sini bisa. Jadi penempatan saku itu tergantung saat kita membuat pola. Nah, gini. Panjang saku rata-rata 14. Nah, jadi saku mau ditaruh tutup di sini bisa, ini ditutup di sini bisa, di sini bisa, di samping sini bisa. Jadi selera ya, gitu. Ya. Sekarang kita lanjut bagian belakang ya, teman-teman di WhatsApp semuanya, ya. Sekarang dilanjut bagian belakang, ya. Bagian belakang, ya. Perlu diingat, ini titik 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Untuk lebih lebar bagian depan ya. Ini 1,5 nempelnya di bagian tepi bagian tengah pada belakang, ya ini. Jadi nempelnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, ingat ya. Ini penting nih. Jadi jangan sama seperti ini. Kalau sama seperti ini, itu tidak mengikuti cara saya membuat pola, ya. Kalau seperti ini tidak mengikuti cara saya membuat pola. Mengikuti cara saya membuat pola, 1,5 kita taruh di sini. Nah, di sini.
Ini 1,5-nya di sini, ya. Nah, sekarang saya klip ini nih supaya dia tidak lari. Sudah dapat seperti ini, ya kan? Nih. Terus kita untuk baju wanita tidak usah naiknya sedikit aja, begini. Nah, naiknya sedikit aja ya, nih. Nah, sedikit, nih naiknya sedikit ya, nggak ada setengah senti. Nah, setelah itu kita ambil di sini 19,5. 19,5 itu lebar setengah dari pundak tadi. Nah, itu. Nah, terus di sini kita ambil 8. Ini mengambil 8 ini kita patokkan ke bagian depan tadi. Depan tadi mendatarnya kerong berapa? Di sini mendatarnya harus sama. Ya, begitu. Begini. Nah, terus ini dari garis ini kita turunkan 2,5 atau 3 cm kurang. Terus ibu bulatkan garis seperti ini. Nah, ini kerong bagian belakang. Sudah dapat ini sudah didapat, tambah 1 cm. Langsung ambil bagian kerong, ya. Yang ini bagian depan, yang ini bagian depan, ini bagian belakang. Ini agak cekungnya agak lurus, ini kerongnya agak lebar, ini agak kecil, ya. Jadi mau gini. Nah, seperti ini. Nah, ini. Ya kan? Seperti ini. Terus ibu kerongkan aja langsung. Nah, seperti ini. Jadi kan kerong bagian belakang. Nah, sesudah dapat ini langsung kita potong bagian belakang. Ya, bagian belakang seperti ini. Nah, gini kan. Ini ya. Langsung. Terus potong bagian ini. Ini lingkarnya, ya. Pelan tapi harus pasti, ya. Dicatat, dipahami supaya lebih pintar lagi ya Ibu. Supaya paham, supaya bisa praktek. Belajar itu harus rajin praktek. Kalau tidak rajin praktek, tidak bisa. Nah, terus ini kita luruskan, ya. Ini luruskan seperti ini. Nah, jadi ini lebih panjang bagian depan ya, ini. Ya, begini. Setelah dapat ini, terus ibu ukur ini ya, yang ini ya. Yang ini kita tandai di sini. Kita tandai di sini. Nah, ini. Nah, di sini kita tandai. Ini kan sambil lurusnya supaya tingginya sama. Ya kan? Nah, supaya tingginya sama kopnatnya. Terus dari sini kita ukur berapa bagian belakang. Nah, ini 23 dibagi 2 jadi 11,5. Dibuat aja 11 supaya dia lebih agak ke depan kopnatnya. Ya, supaya apa? Lebih agak ke depan ya. Itu. Nah, ini 11. Nah, terus tarik garis lurus seperti ini. Ini. Terus garis lagi di sini 1,5. Di sini 1,5. Langsung seperti ini. Langsung kita ambil seperti ini. Nih. Nah, ini. Seperti ini. Nah, ini. Nah, ini kalau mau buat gamis gimana caranya, Mas? Nah, mau buat separuhnya ini. Jadi Ibu harus bisa membuat pola dasar ini dulu. Ya. Biasanya kalau ukuran standar ya, ukuran standar dari garis pundak di sini itu sekitar 39 atau 40. 42 itu orang gemuk, 43 itu sudah besar orangnya. Kalau anak kecil biasanya 34, 33, 32, 36 itu tergantung di sini. Kalau lebih bagus lagi, Ibu ukur pelanggan dari garis pundak sampai pinggang itu sambungannya sampai mana. Nah, itu lebih bagus, lebih pintar. Nah, setelah dapat itu, Ibu serongkan dari garis ini. Gini. Ini garis pinggangnya seperti ini. Nah, ini namanya garis pinggang. Nah, di sini kan. Nah, di sini garis pinggang didapat. Nah, setelah dapat garis pinggang ini, Ibu antara depan dan belakang langsung dipotong bareng aja nggak apa-apa.
Ya, nanti kampuh ditambah sisa jahitannya. Nah, seperti ini. Ya kan? Cara membuat polanya gampang. Nah, seperti ini. Jadi ini dapat pola bagian belakang, dapat pola bagian depan, bagian belakang. Kalau mau lagi dikasih preses seperti yang contohnya itu ya, itu langsung dibuat preses seperti ini aja nggak apa-apa. Ini disambung. Kenapa harus dikasih preses? Kalau dikasih sambungan, baju itu akan bagus, Bu. Ya. Nah, seperti ini. Ya kan? Seperti ini. Langsung potong, dibuang. Nah, gini. Langsung kita samakan di bagian ini. Ini. Jadi kopnya itu dibuang, jadi lebih bagus. Nah, jadinya seperti ini. Ya kan? Nih, sambungannya. Terus kalau misalkan ini nanti dibuat, mau ibu dibuat lingkaran atau dibuat A ya kan, dibuat A kan, ya di sini tinggal kita samakan A-nya, mau dibuat A atau mau dibuat lingkaran disamakan ya. Cara membuat lingkaran sudah ada di sini, misalkan ini kan, misalkan gini. Nah, ini tinggal sambung seperti ini kampuhnya di sini, resletingnya di mana terserah ya kan. Nah, ini bisa disambung, bisa A ke bawah. Jadi kita mau dibuat wirunya ditambah dari separuh. Misalkan ini pinggangnya tadi 22 kan, ini seperempatnya. Buat aja 44 separuhnya, nanti dikerut-kerut atau diwiru-wiru juga bisa. Seperti itu penjelasannya ya kan. Harus nyimak, kalau nyimak nanti bisa. Nah, seperti ini. Jadi cara mudah cara pembuatan polanya. Sekarang ini sudah jadi, langsung saya akan membuatkan cara pembuatan lengan ya. Cara membuat lengan simple, cepat dan mudah. Nih ya, ini gini. Ini langsung saya lipat ya. Nah, ini pertama garis dulu, satu di sini, 1 2 ya kan. Nah, berapa panjang lengan? Panjang lengan 54. Nah, 54 diukur dari garis yang hijau, garis ini ya, ini bersih ini. Nah, ini potongan untuk kampuh, ini kampuhnya. Kampuh itu sisa jahitan atau basi jahitan, kalau orang Malaysia bilang basi jahitan. Panjang 54. Nah, setelah itu dari sini kita ambil angka 12,5. 12,5 itu untuk apa? Naik turun puncak lengan ini ya. Ini 12,5 standar. Ya. 12 lebih kecil enggak apa-apa. 12,5 ya. Terus ambil lagi di sini 54 ya kan. Nah, setelah itu ini garis lingkar ketiak ya. Ini garis lingkar ketiak, ini garis panjang dari lengan. Nah, setelah itu kita sisakan kampuh untuk langsung dijahit buat lipat ke atas gitu ya, kan harus ada. Terus di sini tadi berapa? Setengah dari lingkar lengan 13. Nah, ditambah lagi 1 cm untuk kampuh. Terus untuk mengetahui lingkar siku berapa? Dari garis puncak lengan, Ibu turunkan aja angka 26. Di sini 26 ya kan. Nah, terus tarik garis lurus. Nah, seperti ini. Nih, garis lingku. Bagian terbesar bagian lengan ya, lingkar siku. Terus di sini kita ambil patokannya 19,5. Nah, di sini tambah 1 cm untuk kampuh. Ya. Di sini terus saya ambil berapa tadi? Didapat 15. Nah, 15. Tambah 1 cm untuk kampuh, ya kan? Nah, sekarang kita taruh garis lurus, garis serong seperti ini. Nah, kalau serongnya nanti kita ukur lingkarnya berapa, terus lingkarnya berapa kita ukur. Ya, ini sekitar 44 ya, karena 24 ya 24 jadi 48 ya. Nah,
Ini. Setelah dapat garis ini, ibu ambil garis seperti ini. Nih. Nah. Ini. Nah, ini. Ini kan? Nah, garis lagi ini untuk dijahit. Ini untuk jahit untuk sisa kampung. Nah, seperti ini. Ya. Ini. Jadi ini 15, ini 13, ini 19, turun puncak lengan 12,5. Kalau ditarik serong gini, kalau nanti saya jahit, ibu susah ngitungnya, ya. Cara mudahnya seperti ini. Terus untuk kerong lengannya langsung kita ambil penggaris yang seperti ini, ya. Dari sini kita maju 3 cm, dari tepi sini 3 cm, langsung kita ujungnya taruh di sini. Nah, kita bulatkan di sini. Gini, ya kan? Setelah dapat ini, terus ibu mainkan di sininya, ya kan? Nah, di sini. Jadi kan kerongnya. Terus kita sesuaikan dengan hati kita saat kita kerong. Seperti ini. Nih, ya kan? Ini belajar mudah ini. Nih, ya kan? Nah, gini. Nah, terus kita potong. Nah, nanti jadinya kan seperti ini. Bersihnya di sini, Bu. Ya, bersihnya kan seperti ini di sini. Nah, di sini kan. Nah, jadi ini puncak lengannya seperti ini. Sekarang saya akan coba. Saya coba di sini bagian lingkarnya ini, ya kan. Nah, di sini kita satukan, misalkan di sini, ya. Nah, di sini kita satukan di sini, ya, antara bagian belakang dan depan. Nah, kita satukan di sini nanti saat menjahit. Bagian sini nanti ditambah kampu. Kampu itu sisa jahitannya. Nah, ya kan? Seperti ini misalkan, ya. Nah, ibu ginikan aja langsung. Ginikan. Nah, ini tengahnya lepasnya nanti di sini, ya. Nah, ini, ya. Nih. Jadi ini pas di tengah di sini, ya. Di sini. Nih, ini. Ya kan? Nah, ini. Pas di sini. Ini di sini. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, nanti bisa dilanjut. Oke, demikianlah tutorial cara pembuatan gamis dan pola-pola dasar dari saya, penjelasan saya yang detail dan jelas. Semoga bisa memahami dan selalu setia di channel Mas Fian. Saya ucapkan terima kasih yang selalu setia di channel Mas Fian dan selalu nyimak materi-materi terbaru dari Mas Fian. Buat anggota grup WA, pesan saya, rajin belajar, rajin praktek, rajin nyimak, rajin mencatat. Insya Allah asal telaten pasti tekan, ya. Telaten pasti tekan, pasti bisa jadi penjahit. Kalau sudah jadi penjahit, nanti ibu bisa terima jahitan, bisa membantu suami, bisa membelikan jajan untuk anak. Sekian, ya. Jangan lupa subscribe di channel Mas Fian, dibagikan, di-share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.